الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini satu kegembiraan dalam hati bercampur dengan kesedihan. Mengapa kita gembira? Karena pada hari ini kita kembali kepada fitratul Islam. Mengapa kita gembira? Karena baru saja kita berhasil memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu. Mengapa kita gembira? Ada orang-orang yang sangat ingin ikut salat bersama kita pagi ini, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang di benak kita, senyumnya masih terbayang di ujung mata kita, tapi saat kita pulang nanti ke rumah, mereka tidak lagi ada bersama kita. Selama ini kita genggam tangannya, kita cium tangannya. Selama ini kalau kita pulang, kita mintakan ampun maafnya. Tapi saat ini kita tak lagi berjumpa dengan mereka. Di mana mereka berada? Mereka sudah pindah ke tempat yang lain dan tak mungkin akan kembali bersama kita. Ini hari-hari yang bagi seorang muslim bercampur aduk dalam hati dan perasaannya antara senang dan kesedihan. Tak ada yang dapat mengusir kesedihan itu selain daripada takbir. Maka dia pun agungkan agama Allah. Dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tenggelam matahari kemarin sore, lalu kemudian tampaklah hilal Syawal, berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya salat tarawih. Berpisahlah sudah kita dengan bulan yang di dalamnya ada satu malam. Kalau kita beramal pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berpisahlah kita sudah dengan bulan yang di dalamnya kita bertemu bertatap muka tiap malam, bertahajud, beriktikaf bersama orang-orang yang saleh. Tapi bulan itu sudah pergi meninggalkan kita. Apakah dia akan datang lagi tahun depan? Ya, insya Allah dia akan datang. Tapi apakah kita akan berjumpa lagi dengan dia? Tidak ada jaminan. Oleh sebab itu maka Ramadan ini boleh jadi Ramadan terakhir bagi kita, dan hari ini salat Id terakhir bagi kita. Maka yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai Ramadan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Ramadan berakhir tapi hidup belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Zulqa'dah, masih ada Zulhijjah, masih ada Muharram. Sampai kapan? Wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan mati dalam keadaan Islam. Banyak nilai-nilai Ramadan, sebanyak hikmah 700.000 kali lipat bahkan lebih. Akan tetapi pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan ada 5 nilai Ramadan
yang mesti dan wajib kita bawa, kita lestarikan dalam kehidupan berbangsa, beragama, berkehidupan sosial. Adapun 5 di antara nilai-nilai Ramadan yang mesti kita bawa, kita lestarikan tersebut. Yang pertama, Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang Ramadan semua kita tidak makan, tidak minum, padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal, padahal istri yang dinikahi dulu dengan akad yang halal, tapi semuanya dapat kita tahan 29 sampai 30 hari. Maka yang perlu kita bawa keluar Ramadan masuk ke Syawal ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan melawan orang tua. Kalau orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan anak. Kalau pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan curang pada timbangan, dia tidak akan tipu-tipu, karena dia tahu ancaman Nabi, man rasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan umat kami. Walaupun salatnya banyak, walaupun tahajudnya tiap malam, walaupun khatam Qurannya berulang kali, man rasyana, siapa yang menipu kami maka dia bukan umat kami. Kalau takut kepada Allah, maka penguasa tak akan berbuat zalim. Kalau takut kepada Allah, maka alim ulama tak akan curang pada fatwanya. Kalau takut kepada Allah, maka perempuan tidak akan membukakan urat rambut kepalanya, auratnya di depan laki-laki yang tak mahram. Kalau takut kepada Allah, laki-laki tidak akan menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya, karena lebih baik menusukkan paku yang terbuat dari api neraka daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Kalau takut kepada Allah, maka lidah akan senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar dan bersalawat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah, itulah krisis kita di zaman saat sekarang ini. 29 malam, 29 hari ditanamkan rasa takut kepada Allah. Takut, takut dan takut. Ketika datang Qabil ingin menimpakan batu ke kepala Habil, lalu kemudian Habil adalah orang yang sangat sehat secara fisik dan mental. Lalu apa kata Habil kepada Qabil? Diabadikan Allah dalam Al-Quran, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ulurkan tanganmu untuk menimpakan batu ke kepalaku, hai saudaraku Qabil, andai kau ingin membunuh aku, ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak, aku tak akan balas, aku tidak akan membunuh kamu wahai Qabil saudaraku. Apakah Habil tak sanggup? Habil sehat walafiat, dia tidak lumpuh, dia tidak cacat. Kenapa dia tidak balas? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada atasan, dia akan keluar kota, dia akan mengantuk, dia akan tidur. Takut kepada pengawasan alat elektronik, CCTV, kamera, akan ada pemadaman bergilir, akan ada korslet, akan ada kerusakan. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia yang tak mengantuk dan tak pernah tidur. Rasa takut itulah yang kita tanamkan ke dalam hati. Maka jangankan yang haram, yang halal pun takut kita telan. Yang haram, yang halal pun takut kita ucapkan. Maka apa makna Ramadan merasuk ke dalam diri? Rasa takut itu kita bawa keluar Ramadan. Inilah yang menjadi krisis bangsa saat ini. Orang tidak lagi takut kepada Allah, suami tak lagi takut kepada Allah, dia biarkan istrinya memakai pakaian yang tidak sesuai syariat Islam. Laki-laki tak lagi takut kepada Allah, maka dia biarkan anak perempuannya tidak mengikut ajaran Islam. Pemimpin tak takut kepada Allah, maka dia tidak lagi menunaikan amanah. Maka apa bukti takut kepada Allah? Ramai salat Idul Fitri belum menjadi ukuran bahwa keberhasilan Ramadan. Apa bukti keberhasilan bulan pelatihan menanamkan takut? Setelah Ramadan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, saat ini kita bernaung di bawah pokok kayu yang rindang, di atas atap yang kokoh, bernaung di tempat yang teduh. Tapi sampai masanya nanti tidak ada lagi tempat bernaung, tapi ada satu di antara yang mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhum Allah, satu di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah.
dan satu di antara yang dapat naungan itu adalah rajulun na'athu mar'atun dzata mansibin wa jamalin, seseorang yang diajak melakukan perbuatan zina oleh orang yang cantik, berparas bagus, memiliki kedudukan, hartanya banyak, tidak ada halangan, tapi dia katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Oleh sebab itu rasa takut ini terus kita pupuk. Setelah selesai Ramadan, nanti di bulan Syawal akan ada puasa 6 hari. Apa makna puasa 6 hari di bulan Syawal? Menanamkan rasa takut. Selesai Syawal masuk Zulqa'dah, ada puasa bulan haram. Mengapa ada puasa lagi? Menanamkan rasa takut. Nanti selesai itu masuk bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah. Kenapa puasa lagi? Menanamkan rasa takut. Nanti masuk bulan Muharram, ada lagi puasa Ashura 10 Muharram. Mengapa puasa lagi? Menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menanamkan rasa takut kepada Allah. Pengajian, sudah berapa pengajian majelis taklim yang kita ikuti? Kalau dengan banyak pengajian takut kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dengan banyak pengajian hanya menjadi orang yang obral dalil, mengungkapkan kata-kata hikmah hanya untuk menarik kekaguman orang, tak ada secuil takut pun kepada Allah. Ingat, jangan-jangan kita sedang dipermainkan syaitan, karena takut kepada Allah itulah yang menjadi penghalang antara kita dengan api neraka. Hampir tidak ada dinding antara kita dengan neraka. Satu-satunya yang menjadi penghalang adalah Allahumma qasim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan sedikit rasa takut ke dalam hatiku, bagikan sedikit rasa khawatir ke dalam hati kami. Ma yahulu bainana wa baina ma'asih. Dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan maksiat. Yang pertama, mengabadikan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada orang lain. Takut kepada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah tak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma suqifu." Manusia itu akan senantiasa dihinakan, dia akan senantiasa direndahkan dimanapun dia berada. Tapi ada orang-orang yang diangkat derajatnya. Siapa itu? Orang-orang yang menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. 30 hari lamanya kita diajak untuk merasakan perasaan orang lain. Kita merasakan lapar yang menggigit, kita merasakan haus kering kerontang tenggorokan. Apa makna dari puasa yang kita laksanakan itu? Tak lain tak bukan adalah menanamkan rasa, merasakan perasaan orang lain. Islam tidak agama egois. Islam tidak akan mengakui keimanan seorang yang tidak mampu merasakan perasaan orang lain. Sampai-sampai dikatakan Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui beriman walaupun salat Id, walaupun ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Laisa bil mu'min, dia tidak diakui orang beriman. Siapa itu? Allazi yabitu syab'anan, orang yang sanggup tidur pulas, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah dia kelaparan, dia bukan orang beriman. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas dikatakan Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, seperti kau sayang pada diri sendiri. Kenapa kita berlapar-lapar 29 sampai 30 hari? Kenapa kita tahan itu makanan? Ingin merasakan perasaan orang lain. Maka mari setelah Ramadan masuk ke Syawal, peningkatan. Mari tingkatkan kepedulian kepada anak yatim, mari tingkatkan kepedulian kepada panti jompo, mari tingkatkan kepedulian kepada orang-orang miskin, para du'afa. Karena makna melanggengkan, melestarikan nilai Ramadan adalah kalau orang-orang miskin terjamin sekolah anaknya, kalau orang miskin terjamin kesehatannya. Jangan sampai dia mati karena tidak dapat berobat, jangan sampai dia mati karena kelaparan, tak ada makanan. Tidak bermakna ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara amal yang tetap mengalir setelah kematian, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Di antara amal yang terus mengalir, satu di antara amal yang mengalir adalah shadaqatun jariyah. Ramaikah orang yang mengiring kita saat masuk ke dalam liang kubur yang lahat, yang sejuk, sepi dan gelap itu? Ramai, semua datang mengiring, sahabat, teman, andai tolan, keluarga ikut mengiring. Tapi sampai masanya
Nabi mengatakan yatba'ul mayyita salasun, yang mengiring itu tak banyak. Banyak ya Rasulullah. Yang mengiring tak banyak, hanya 3 saja. Yang pertama malu, yang pertama ahluhu, keluarga, sahabat, menantu, anak, cucu, cicit, pasangan hidup, semua ikut mengiring. Yang kedua maluhu, hartanya ikut juga mengiring. Yarji musnani, tapi yang 2 itu akan pulang ke rumah. Selesai pemakaman mereka akan kembali, selesai acara mereka akan berpulang ke rumah masing-masing. Lalu kemudian siapa yang akan menemani? Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma hanya 1. Apakah yang 1 itu? Wa amalu, di antara amal yang tetap mengiringi adalah harta. Apa bukti puasa menyentuh hati? Maka ringan tangan berbagi. Kalau puasa baru sampai ke tingkat lambung, maka dia tidak akan pernah membuat kita murah hati untuk berbagi kepada orang lain. Maka nilai berbagi kita bawa sampai ke luar Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai ketiga yang terus akan kita bawa sampai ke bulan Syawal, sampai kepada kematian tiba. Yang ketiga tak lain tak bukan adalah 30 malam kita ramaikan salat tarawih. Selesai itu salat tahajud malam, kemudian ditutup dengan witir. Apa maknanya? Kita diajarkan untuk memakmurkan masjid. Masjid ketika di bulan Ramadan yang ramai, hiruk pikuk dengan suara tasbih, tahmid, takbir. Tapi ketika keluar dia akan berakhir dengan kesepian, kesunyian kembali pada waktu dia sebelumnya. Maka ini bukan berhasilnya Ramadan. Berhasil Ramadan bukan berarti ramai masjid di malam-malam Ramadan. Berhasil Ramadan bukan berarti ramai i'tikaf di 10 terakhir. Tapi bukti berhasil adalah ketika masjid mampu dimakmurkan dengan solat-solat berjamaah. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat lembut hatinya, sangat lembut lidahnya, lembut tutur katanya. Tapi pada saat masjid kosong, di situ Nabi marah. Apa kata Nabi SAW? La yantahiyanna, mereka yang tidak datang ke masjid, la yantahiyanna, berhenti, jangan ulangi lagi. Bagaimana kalau tetap mereka ulangi, mereka biarkan masjid kosong? La uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka. Begitulah tegas dan kerasnya Nabi SAW. 30 malam kaki kita dijinakkan ke masjid. 30 malam kita dipanggil untuk salat tarawih, salat witir, bertadarus Al-Quran. Apa maknanya? Supaya senantiasa memakmurkan masjid. Dan satu di antara hamba Allah yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, sekarang sudah mulai terasa panas karena matahari mulai menampakkan wujudnya, cahayanya mulai menimpa kepala. Bagaimana nanti kalau matahari itu sejengkal dari ubun-ubun kepala? Saat itu tak ada naungan di hadapan Allah. Saat itu tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang akan menaungi kita? Satu di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Kalau hati tergantung di masjid, badan boleh di toko, badan boleh di pasar, badan boleh di sawah, badan boleh di kantor. Tapi ketika seruan datang, hayya 'alas shalah, mari salat, gelisah hati, tak sabar ingin datang menyambut panggilan azan. Oleh sebab itu, maka mari kita didik anak-anak kita yang sudah kita lanjutkan 30 malam, 29 hari, 29 malam selama Ramadan. Maka di luar Ramadan kita tetap lanjutkan salat-salat berjamaah di masjid. Sampai-sampai dikatakan Nabi, seandainya suatu kampung itu membiarkan masjid kosong, dia bangun dengan bangunan yang indah, dengan bangunan yang kokoh, dengan ornamen yang cantik, tapi ternyata tidak dimakmurkan dengan salat berjamaah, istahwadha alaihimus syaitan. Satu kampung itu mereka akan dikutuk dan dikuasai oleh syaitan. Jangan pernah biarkan setan. Tidak ada satupun orang menganggap setan sebagai kawan. Setan adalah lawan. Tapi banyak sekali orang yang membiarkan pintu setan terbuka untuk menguasai dirinya, bukan dengan menutupnya dengan istighfar, tidak hanya menutupnya dengan membaca a'udzubillah. Salah satu pintu menutup setan adalah dengan memakmurkan masjid dengan datang salat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun nilai keempat yang kita lanjutkan, kita lestarikan di bulan Syawal adalah menyambung silaturahim. Sibuk selama 11 bulan ini sibuk, tapi di bulan Ramadan
Kita bertatap muka hampir tiap malam dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat di masjid. Bertatap muka bukan di kedai kopi, bertatap muka bukan di kafe, di mall, bertatap mukanya di rumah Allah dalam ibadah yang suci. Bertatap muka di masjid raya Pasar Bawah dengan imam yang didatangkan dari Suriah dan Palestina. Saat itu menikmati saat-saat bertahajud, berqiyamul lail, saat-saat beristighfar dan bermunajat, saat-saat mengulang khatam Al-Quran. Maka silaturahim ukhuwah Islamiyah yang sudah terjalin itu tetap dilanjutkan di masa yang akan datang. Bagaimana dengan orang yang ibadahnya banyak, zakatnya banyak, tapi dia memutuskan tali silaturahim? Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati'un, tak masuk surga orang yang memutuskan. Apa yang dia putuskan? La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Adakah hari bulan khusus untuk menyambung silaturahim? Tidak ada. Tidak ada nas yang mengatakan mesti silaturahim disambung pada hari ini. Silaturahim terbuka sepanjang tahun. Tapi ketika ibadah tahajud, witir, tarawih, khatam Quran, puasa sudah banyak, lalu diputuskan dengan tidak menyambung silaturahim, ini terbengkalai di hadapan Allah. Maka pada hari yang fitrah, pada hari yang fitri, pada hari yang suci, pada hari yang kembali kepada Islam, kita pun tak segan untuk mengulurkan tangan, berjabat tangan. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Orang yang menyambung silaturahim, padahal Allah Ta'ala sudah katakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, tidak dapat diperpanjang, umur tak bisa ditambah. Tapi dalam hadis dikatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Oleh sebab itu, undangan silaturahim, hadir, undangan berjabat tangan selama tidak melanggar yang ditetapkan Allah dan Rasul, hadiri. Kenapa demikian? Karena dalam silaturahim memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan makna umur bertambah adalah barakah umur bertambah, makna rezeki bertambah adalah barakah rezeki bertambah. Dan yang selalu kita minta kepada Allah, inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehat pada tubuh fisik, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Tapi tak ada makna bertambah kalau tidak ada barakah. Maka pada saat rezeki kita mintakan wa barakatan fil rizqi, ada barakah pada rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, jangan sampai kita putuskan silaturahim. Bagaimana dengan sahabat, teman, kerabat, tetangga yang sudah mati mendahului kita? Maka kita sambung dengan anak menantunya, kita sambung silaturahim dengan mereka, datang ke rumah mereka, kita ucapkan salam. Masalah dia tidak menjawab salam kita karena sakit hati, jangan hiraukan, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya memperbaiki ibadah kita. Adapun urusan orang, biarlah itu menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembutkan hati. Apa bukti lembut hati? Ringan tangan, mengulurkan tangan, berjabat tangan. Apa bukti ringan tangan? Ringan lidah, maka lidah pun mengucapkan doa. Satu hembusan nafas, orang beriman mengucapkan salam kepada saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal sudah, orangnya tak dapat kita jumpai, keluarganya pun kita sudah tidak dapat temui, karena dulu kita bersama dengan dia di tempat yang jauh, di kepulauan sana. Sekarang kita tak lagi dapat menemui mereka. Jangan pernah pelit di dalam sholat, di luar sholat, kita ucapkan doa kepada mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hanya itu yang dapat menyatukan kita dengan mereka. Kita dengan Nabi berjarak lebih dari 8.000 km. Dengan Nabi Muhammad SAW jarak kita lebih dari 1435 tahun yang lalu. Tapi kita bisa didekatkan dengan doa saat kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka pada saat itu malaikat mengirimkan balasan sallallahu alaihi wa sallam. Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu 10 sayyi'at. Allah tutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu 10 darajat. Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan.
Maka satu-satunya yang dapat menjaga keimanan kita, salah satunya adalah dengan menyambung tali silaturahim. Orang yang hanya memperbaiki hubungan dengan Allah tanpa memperbaiki hubungan dengan manusia, ini orang sombong, ini orang angkuh, ini orang takabur. Orang yang sombong tak layak masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, dia tak layak untuk mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala. Mari pagi ini kita sudah tempelkan kening kita ke tanah lapang, kita sudah tempelkan kening kita ke lantai, kita sudah tempelkan kening kita ke tanah tempat asal semula kejadian, tempat yang paling hina dan rendah. Maka pada saat itu kita minta kepada Allah, hapuskanlah kesombongan dari dalam hatiku, ringan tanganku untuk berjabat tangan, ringan lidahku untuk mengucapkan salam, jauhkan kesombongan ya Allah. Kalau tetap ada juga sombong di dalam, na'udzubillah, jangan sampai kita dicap sebagai penghuni neraka. Salat tarawih 30 malam, tadarus Al-Quran khatam, melaksanakan qiyamul lail, bahkan sampai i'tikaf 10 terakhir. Hapuskah dosa kita kepada manusia? Dosa kepada Allah, insyaallah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain diampuni Allah, tapi bagaimana dengan dosa kepada orang lain? Dapatkah tahajud witir itu menghapus dosa kepada orang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum tak berdosa, yang dijamin masuk surga, tapi dia tetap naik ke atas mimbar Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Man kuntu jadadtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk saat aku mencambuk kuda, lalu ujung cambuk itu mengenai pundaknya, aku tidak tahu, tapi dia merasa sakit dan dia tidak tuntut balas karena dia segan kepada aku, karena aku Nabi. Hari ini kita falyastaqid min, ini pundak Muhammad, silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang hatinya pernah tersinggung, tutur kataku kasar, cakapku menyinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Dan siapa yang pernah punya piutang, hutang piutang, maka lunasilah. Maka pada saat itu tegak seorang sahabat, apa kata dia? Inna laka alayya thalatha darahim, kau punya hutang 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada sahabatnya Fadl bin Abbas, idfa' ya Fadl, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Apa maknanya? Dosa kepada manusia tak dapat dihapuskan dengan taubat nasuha. Sambung silaturahim, itulah satu-satunya jalan. Bagaimana orang yang mati membawa amal banyak, tapi dia tak pernah minta maaf kepada orang? Ini yang disebut Nabi sebagai muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Lalu sahabat menjawab, man ladzi hamalahu ala mata', dia yang tak punya uang, dia yang tak punya harta. Nah, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut bukan orang tak punya harta, orang bangkrut bukan orang tak punya uang. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, nanti dia datang menghadap Allah, salatnya banyak. Wa siyamin, dia datang menghadap Allah, puasanya banyak. Wa zakatin, dia datang menghadap Allah dengan infak, zakat, wakaf, sedekah yang sangat banyak. Amalnya setinggi bukit Uhud, tapi ternyata dia banyak menzalimi, menganiaya orang lain, dan itu tak dapat terampuni di hadapan Allah. Meminta ampun hanya di dunia. Bagaimana orang seperti ini? Dapatkah dia diselamatkan dengan amalnya? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhirat hasanatuhu, diambil salatnya diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, diambil puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia sumpah serapah, diambil hajinya diberikan kepada orang yang pernah dia makan hartanya dengan cara batil. Fani hasanatuhu, sehingga amal yang setinggi bukit tadi hilang, tak bermakna, seperti debu hembus angin. Lalu kemudian ternyata yang menuntut masih banyak, amal sudah habis, yang menuntut masih banyak. Bagaimana keadaan orang ini? Ukhidat khatayahum, orang-orang yang dulu dia zalimi, diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, lalu dicampakkan kepada dirinya, summa turihat binnar, lalu dia pun dicampakkan ke dalam kerak api neraka. Inilah orang-orang yang sombong, tidak mau meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, adakah kita yang merasa diri suci? Aku suci, aku bersih, aku tak pernah salah, aku tak pernah lupa, aku tak pernah silap dan khilaf. Al-insan makanul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya lupa, silap dan salah. Maka kalau ada orang mengatakan dia tak pernah silap, tak pernah lupa, tak pernah salah, sesungguhnya dia saat itu sedang lupa, silap dan salah. Maka kesalahan itu
kita rasakan kerendahan hati di hadapan Allah. Kita sudah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bukti mengagungkan Allah? Rendah hati, meminta maaf kepada orang lain. Adapun nilai yang terakhir, nilai yang kelima daripada Ramadan yang terus kita bawa adalah selama Ramadan kita menghadiri majelis ilmu, bahkan dalam satu masjid sampai 5 pengajian, kajian subuh, kajian zuhur, kajian asar, kajian berbuka, kajian habis isya menjelang tarawih, kajian duha, bahkan kajian ada i'tikaf 10 terakhir, ada kajian malam muhasabah, pengajian. Apa maknanya? Pengajian yang banyak ini terus dilaksanakan, diselenggarakan, dihadiri. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Mari kita lanjutkan. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat ini dari fanatisme mazhab, yang dapat menyelamatkan dari kebodohan, kejahilan, adalah dengan menuntut ilmu. Maka mari kita ramaikan majlis-majlis ilmu. Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimur rahmah, maka turun ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati mereka. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu diramaikan, tapi ilmu harus diamalkan, karena ilmu yang tidak diamalkan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syawal berarti peningkatan, Syawal berarti istiqamah, Syawal berarti ada yang lebih baik. Kalau ada orang mengatakan Ramadan berat, betul, tapi ada yang lebih berat. Apa itu? Syawal. Banyak yang sanggup salat malam di Ramadan, tapi tak banyak sanggup melanjutkannya di bulan Syawal. Banyak yang sanggup melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena orang lain puasa, tapi tak banyak yang sanggup melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Banyak yang sanggup berzikir, bertasbih, bertahmid di bulan Ramadan, tapi tak banyak yang sanggup melanjutkan zikir, tasbih, tahmid, istighfar di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang lalai. Man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itulah orang beruntung. Ini bukan hadis Nabi, ini ucapan sahabat Nabi, tapi ini layak dan baik dijadikan sebagai standar ukuran. Jangan pernah merasa berhasil Ramadan dengan amal yang bertumpuk, tapi ukurlah apa yang terjadi setelah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر إسرائيليين ومن والاهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم في نحورهم. اللهم دمرهم يا الله، اللهم دمرهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائنا أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا حبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.